Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya saat ini sedang bertugas di Kota Bandung. Saya sedang melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Saat ini saya seorang dokter umum. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk sedikit sharing untuk hari ini. Nah, untuk sebelum sampai ke cerita tentang testimoni saya, izinkan saya sharing sedikit untuk apa itu sebenarnya COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu semua ya, sudah hampir 1 tahun terakhir kita semua takut akan COVID-19. Nah, ini saya sedikit cerita. Jadi, COVID-19 itu adalah suatu virus yang menyebabkan penyakit di saluran pernapasan. Pertama kali itu muncul di Cina, kemudian itu masih satu keluarga sama SARS yang dulu sempat heboh juga. Jadi gejalanya apa saja sih sebenarnya? Sangat bervariasi. Bisa mulai dari yang tidak bergejala sampai ada yang bergejala. Nah, kalau untuk yang bergejala itu misalnya demam, batuk pilek, gangguan napas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Kemudian, sebenarnya untuk tes COVID itu bagaimana sih untuk mengetahui seseorang terkena COVID atau tidak? Ada 2 cara. Yang paling gampang, mudah, dan sekarang banyak orang jual terus tes di rumah itu yang tes dari darah. Jadi biasanya itu yang disebut kita antibody test. Sedangkan sebenarnya tes yang dianjurkan oleh pemerintah dan sesuai dengan anjuran WHO juga itu harusnya swab test, yaitu untuk tes PCR-nya itu. Nah, untuk tes PCR itu sendiri, jadi diambil sampel, bisa dari tenggorokan, bisa dari hidung, kemudian dilakukan PCR. PCR itu apa sih? Jadi, bahan genetik DNA dari si virus itu dilakukan copy berkali-kali, biasanya sampai dilakukan sampai 40 kali, kemudian apabila tidak ada, dianggap tidak terinfeksi virus corona. Nah, ini juga dari hasil penelitian, bahwa sebenarnya PCR itu biasanya bisa terdeteksi itu antara minggu 1 sampai minggu ketiga, berarti kurang lebih 21 hari baru nanti akan berkurang. Nah, ini juga tergantung daya tahan tubuh tiap-tiap orang yang terkenanya itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-nya itu? Yang pertama adalah kita harus rajin-rajin cuci tangan. Kalau misalnya kita pergi, sebenarnya anjuran yang terbaik adalah tetap tinggal di rumah. Cuman tidak semua kita bisa tetap tinggal di rumah. Pasti suatu saat kita ada keperluan untuk keluar rumah. Nah, kalau kita harus keluar rumah, hal yang pertama kita lakukan adalah rajin-rajin cuci tangan. Setiap megang sesuatu, cuci tangan gitu. Kemudian yang 3, bila kita di keramaian, itu usahakan untuk menjaga jarak. Kemudian berikutnya kalau ketemu orang ya tidak berjabat tangan terlebih dahulu, ya salamnya salam ala COVID zaman sekarang, jadi salam jarak jauh gitu saja. Kemudian bisa pakai masker untuk yang sehat, dan pokoknya semuanya harus pakai masker, tidak ada pengecualian ya untuk pemakaian masker. Apalagi selain itu yang bisa kita lakukan adalah makan makanan bergizi dan seimbang. Apa saja itu, mulai dari lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan sayur-sayuran. Mungkin tidak semua kita bisa makan setiap hari dengan taat seperti ini. Nah, di sini sih sebenarnya memang yang paling baik adalah yang alami. Tapi kalau memang kita tidak mampu untuk memakan yang alami ini, ya di sini ada tempatnya untuk suplemen makanan, ya tergantung kemampuan kita dan pengetahuan kita, suplemen apa yang mungkin cocok buat kita. Nah, apalagi sih yang sebenarnya bisa kita harapkan untuk COVID ini berakhir? Ini dari Komite Penanggulangan COVID mengatakan kita perlu kira-kira 290 juta dosis vaksin COVID. Kapan sih itu bisa ada? Diperkirakan itu akan tersedia itu hingga akhir tahun 2021. Jadi itu akan ada diproduksi oleh Bio Farma, yaitu perusahaan vaksin salah satu perusahaan vaksin pemilik pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, ini juga sudah keluar Juknis, yaitu petunjuk pelayanan vaksinasi COVID nantinya. Nah, ini disebutkan bahwa tahap pertama, apabila ketersediaan vaksinnya sangat terbatas, yaitu kurang lebih 1-10% untuk total populasi warga Indonesia, itu yang diberikan siapa? Di sini diprioritaskan sesuai dengan WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia, bahwa yang pertama adalah petugas kesehatan. Kenapa? Karena petugas kesehatan adalah beresiko tinggi untuk tertular. Yang kedua adalah orang dengan resiko penyakit tinggi. Yang ketiga, pekerja sosial. Pekerja sosial ini seperti mungkin polisi, yang lain-lain, yang harus tetap keluar rumah dan tidak bisa menjaga jarak. Kalau kita bukan termasuk dalam orang yang disebut sebagai prioritas, ya mau nggak mau harus lebih bersabar lagi ya. Nah, ini juga mungkin semua kita agak euforia, agak senang. Wah, 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba di Indonesia. Terus, tapi jangan senang dulu. Seperti yang petunjuk klinis tadi, disebutkan ini saya ambil di salah satu harian nasional ya, disebutkan
Kementerian Kesehatan langsung bilang bahwa 1,2 juta dosis ini untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu, seperti yang petunjuk Juknis yang sudah ada dan anjuran WHO. Jadi untuk orang-orang yang belum kena, ya balik lagi ke yang tadi saya bilang awal, pencegahannya ya bisa melalui berjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itu jadi harus lebih bersabar terlebih dahulu. Nah, ini tadi sedikit sharing saya tentang COVID. Ini masuk ke bagian pengalaman saya. Jadi mungkin setiap hari saya sering lihat jumlah terpapar COVID di Indonesia biasa aja gitu. Nah, cuman pada tanggal 23 September ini agak spesial karena saya ternyata masuk ke dalam yang 257.388 orang yang terkonfirmasi COVID itu. Saya terkena COVID. Waktu itu saya tes bukan karena saya ada gejala atau apa-apa, jadi saya karena sebagai petugas kesehatan yang berpaparan dengan banyak pasien, dan saya juga kebetulan beberapa kali menangani pasien COVID yang positif juga. Nah, jadi saya diwajibkan untuk tes COVID. Nah, ketika tanggal 23 September ini saya terkena COVID. Kemudian pada 23 September, karena saya tidak ada gejala dan tidak ada apa-apa, saya dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, di sini karena memang tidak ada gejala, saya juga tidak diberikan obat-obatan sama sekali. Saat itu saya sangat panik juga, walaupun saya petugas kesehatan dan saya tahu sebenarnya harus buat ngapain, saya sangat panik. Saya sempat berdiam diri, kira-kira beberapa setengah jam, diam, bingung. Saya tidak menyangka bahwa kalau saya bisa kena COVID gitu. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah menghubungi kakak saya, kemudian kebetulan kakak saya adalah Bapak Andrew, dia juga salah satu leader di Riway, kemudian dia bilang, ya udah kamu minum Purtier saja, lebih rutin. Sebenarnya, jauh-jauh hari dari awal ketika kakak saya tahu saya berpaparan dengan pasien COVID, kakak saya sudah berpesan, kamu yang rajin minum Purtier itu, supaya bisa melindungi tubuh kamu gitu ya. Cuman saya pikir ya karena mahal, dan ya sudahlah saya minum ya kalau saya ingat aja gitu. Jadi ketika tanggal 23 September ini saya mulai rutin minum, yaitu setiap 4 jam itu saya bangun, saya pasang alarm, kemudian saya minum Purtier itu 2 tablet. Jadi satu hari itu kurang lebih saya minum 12 tablet. Jadi setiap 4 jam saya minum. Kemudian, nah seperti yang tadi saya ceritakan, sebenarnya si PCR swab ini bisa bertahan sampai 3 minggu. Kemudian karena balik lagi, karena saya petugas kesehatan, saya ada mendapat kesempatan untuk tes lagi setelah 7 hari. Nah, sama, saya melakukan tes swab. Jadi yang tanggal 23 September itu saya juga terkonfirmasi swab, 7 hari kemudian saya melakukan swab lagi, itu tanggal 30 September. Hasilnya keluar negatif. Saya juga antara senang dan ragu-ragu juga, karena yang berdasarkan data kan seharusnya 3 minggu, kenapa ini 1 minggu sudah negatif. Saya tidak langsung percaya, kemudian besokan harinya, tanggal 1 Oktober, saya pergi tes lagi, swab lagi. Walaupun sebenarnya 1 kali swab sebenarnya sudah negatif, ya sudah akurat. Saya swab lagi, sama hasilnya negatif lagi. Wah, ini kenapa bisa negatif gitu kan? Kalau saya pikir-pikir ya 7 hari ini ya saya hanya konsumsi Purtier. Kemudian saya tidak langsung percaya juga. Saya juga karena sebagai petugas medis saya lihat apa sih sebenarnya tata laksana COVID untuk di Indonesia. Ini buatan dari tim pakar medis Satuan Tugas Penanganan COVID, itu ada dokter paru, kemudian dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter jantung, pokoknya semua ahli berkumpul membahas untuk bagaimana sih penanganan COVID di Indonesia. Ini dibuat bulan Agustus tahun 2020. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya di sini ada disebutkan bahwa untuk pasien-pasien yang gawat itu kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan terapi stem cell. Nah, itu kan yang dalam negeri, mungkin bisa aja yang dalam negeri sarah. Jadi saya mencoba mencari lagi. Biasanya kalau kita sebagai petugas medis itu kita patokannya adalah jurnal. Jurnal itu internasional skalanya, bisa untuk dia bisa terbit itu harus melalui berbagai proses yang penyaringan yang ketat. Nah, ini disebutkan juga di sini stem cell disebutkan sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu suatu zat yang bisa merangsang imun daya tahan tubuh kita. Imun itu daya tahan tubuh kita untuk melawan si penyakit ini. Disebutkan bahwa kemungkinan stem cell itu bisa merangsang imun dalam tubuh kita. Ini juga ada jurnal lain lagi yang juga disebutkan stem cell berpotensi signifikan untuk menangani COVID itu sendiri. Dan sebenarnya banyak lagi jurnal-jurnal yang saya temukan yang menyatakan bahwa stem cell berpotensi untuk menyembuhkan COVID.
Jadi apa sih sebenarnya, kalau yang saya simpulkan dari pengalaman saya sebenarnya, mungkin yang punya duit banyak yang kena COVID itu banyak. Banyak sekali. Cuman apakah kita punya info mengenai penanganannya itu apa? Kita harus minum suplemen apa? Harus seperti apa? Itu tidak semua orang bisa tahu. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam ini, yang diundang leadernya mungkin lebih beruntung daripada yang lain yang belum tahu. Mungkin yang punya duit banyak itu banyak, tapi yang di sini dalam hal-hal seperti ini punya informasi, punya koneksi itu akan jauh lebih berharga lagi untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ya tetap tinggal di rumah kalau memang bisa, kemudian uh, tetap jaga kesehatan, pakai masker, kemudian tetap makan makanan yang bergizi, terus olahraga rutin, dan juga jangan lupa kalau memang perlu ya minumlah suplemen yang sesuai, yang bagus. Ya, mungkin sekian, ini sumber dari presentasi saya yang tadi, bisa Bapak Ibu lihat, jadi memang dari ada yang dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas, kemudian ada dari jurnal-jurnal juga. Ya, terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.